akan belajar bagaimana cara melakukan praktek pertolongan persalinan APN dengan 60 langkah. Untuk selanjutnya nanti persiapan alat dan cara menolong persalinannya bagaimana, Anda bisa melihat video yang akan Bu Nini dan Bu Suci buat ini. Persiapan alat APN, ada partu set, heading pad, kemudian ada sepet 3 cc, sediakan minimal 2-3 sepet 3 cc, alkohol swab, kemudian untuk peralatan infus ada Medicat, ada selang infus atau bisa pakai transfusi set sekalian, kemudian ada cairan infus RL minimal 2 RL D5 1. Ada jam tangan, tourniquet otomatis harus ada ya kalau untuk persiapan infus, termasuk plaster ataupun pakai hipavik untuk mengikat pada saat infus. Kemudian ada deli, jika misalnya lendir bayinya nanti kotor maka harus disediakan deli di tempat yang bersih. Kemudian ada kapas kebo untuk vulva higien. Kemudian ada injeksi oksitosin minimal 8 ampul, metergin minimal 2 ampul, dan lidokainnya untuk heading perineum juga 2 ampul. Betadine ini jika terjadi untuk persiapan infus dan untuk heading perineum. Kemudian persiapan headingnya diantaranya ada nalfuder, kemudian ada gunting, kemudian ada pinset. Sebaiknya disediakan 2 pinset baik anatomi ataupun sirugi beserta bermacam-macam ukuran jarum, mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Alkohol disediakan jika perlu ya adik-adik. Kemudian ini partu set. Partu setnya ada minimal 2 sarung tangan. 2 sarung tangan untuk VT dan pertolongan persalinan. Kemudian 1 sarung tangan panjang jika terjadi penanganan KBI ataupun plasenta manual. Cukup 1 saja sebelah kanan. Kemudian ada kasanya nanti untuk menilai membersihkan plasenta dan wajah janin. Kemudian ada kateter disediakan 2 baik nelaton ataupun yang metal kateter. Kenapa harus ada metal? Nanti jika kepalanya turun biasanya kalau pakai yang ini tidak bisa masuk, jadi harus pakai yang metal. Yang nelaton dipakai saat misalnya kandung kencing penuh pada saat kala 3 MAK 3. Ada gunting episiotomi, kemudian ada koker, ada setengah koker untuk memecah ketuban, ada pinset, sebaiknya yang sirugi ya, sebaiknya. Kalau tidak ada pakai anatomi juga nggak apa-apa. Kemudian ada gunting tali pusat, kemudian ada pinset, ada klem untuk mengeklem tali pusat bayi. Menatanya disesuaikan, yang belakangan dipakai maka ditata di bawah, yang dipakai yang atas diletakkan, yang duluan diletakkan di atas. Kemudian juga ada minimal disediakan 2 tali untuk mengikat tali pusat. Ini untuk partus pak. Boleh juga disediakan tampon untuk kalau terjadi perdarahan yang banyak.
pada saat heating perineum. Kenapa ada tisu di sini? Pada 60 langkah ini, jika tangannya kotor pada saat setelah melakukan sebelum tindakan pasca 17, tangannya kotor boleh dicelup, kemudian dibersihkan dengan celup klorin, kemudian dibersihkan dengan tisu, atau kalau tidak begitu, jika waktunya memungkinkan, boleh ganti sarung tangan. Biasanya karena waktunya mepet, celup klorin langsung bersihkan dengan tisu. Persiapan melahirkan bayi, jadi pada saat bayinya sudah keluar, berarti menerima bayi ya, itu harus disiapkan alat untuk bayi dan untuk ibunya. Jadi disiapkan di bawah, di sini di bawahnya troli yang kedua. Urutannya itu ada urutannya. Jadi yang pertama adalah APD. APD-nya mulai dari mitela, kemudian penutup kepala, kacamata goggle, masker, dan celemek itu diletakkan paling atas. Terus setelah itu handuk bokong buka sarung. Handuk bokong buka sarung berarti yang paling atas handuk, kemudian underpad karena mulai buka sarung ya. Handuk, bokong, handuk, terus bokong berarti underpad beserta dengan dupnya sekalian, jadi di bawah. Jadi kalau diurutkan nanti di atas begini, ini paling atas, kemudian handuk bokong, selanjutnya begini. Setelah itu, setelah dinilai letak kering, setelah dinilai diletakkan, dikeringkan, ganti handuk, berarti handuk lagi. Terus kemudian bayinya di IMD-kan harus pakai topi. Terus setelah semuanya sudah selesai termasuk heating, ibunya bersih aman nyaman, disediakan waslap untuk basah dan kering, berarti 2. Kemudian bersih aman nyamannya, ibunya tidak dipakai celana dalam tapi pakai underpad juga untuk menilai jumlah perdarahan, tindakan pasca 17. Kemudian ibunya juga bersih aman nyaman, berarti aman nyaman itu berarti dia sudah pakai baju, sudah pakai jarik ya, nggak usah pakai pakaian dalam, cukup jarik dan baju atau atasan. Kemudian dekontaminasi tempat, berarti waslap. Terus kemudian ini untuk membersihkan, waslap lagi 2 pasang untuk membersihkan celemek jika sudah selesai, baik celemek di pertolongan di ibu terakhir sama kalau ke bayi ya. Jadi urutannya seperti itu. Ini urut, jadi disusun, tidak sekedar menyusun, tapi urutannya yang dimulai sampaikan tadi. Selain tadi yang Bu Nuni sudah sebutkan, ada tensi, stetoskop, kemudian ada cairan infus minimal 2 rl dan 1 dextrosa atau D5. Kemudian juga ada 2 bengkok. Kemudian yang di bawah sini ada 1 bak besar nanti untuk yang dekontaminasi alat. Kemudian ada 2 bak lagi untuk klorin dan yang kosong ya, sama atau klorin dengan DTT. Kemudian ada tempat sampah medis sama non medis serta kendil untuk meletakkan plasenta. Ini diletakkan di sini untuk memudahkan meletakkan pakaian kotor ibu, termasuk jarik, termasuk pakaian-pakaian yang harus diganti. Yang di atas ini adalah larutan klorin sama DTT. Kemudian untuk perlengkapan APD disediakan sepatu boot dan selop untuk ganti pada saat nanti ke bayi.
Untuk persiapan alat bayinya, yaitu ada bak instrumen yang berisi spet 1 cc, kemudian ada kasanya bisa untuk membungkus tali pusat bayi, kemudian ada kapas DTT untuk injeksi imunisasi hepatitis B, kemudian ada swab untuk injeksi vitamin K, cadangan spet, kemudian termometer bayi. Ini biasanya digunakan untuk melihat anusnya bayi ya. Ada injeksi vitamin K. Injeksi vitamin K yang diberikan adalah 1 mg atau diambil 2 strip. Kemudian ada salep mata, bengkok, ada sarung tangan. Kemudian ini tempat untuk vaksinnya hepatitis B, HB1. Handuk untuk mengeringkan dan membersihkan bayi yang dari ibunya. Tadi dibersihkannya tidak begitu bersih, maka dibersihkan di sini. Kemudian ini untuk menghangatkan bayi, digedong dan dikasihkan baju bayi. Terus juga disediakan timbangan bayi untuk menimbang berat badan bayi dan mengukur panjang badan bayi.